Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan dari turnamen The Meltwater Champions Chess Tour Final yang diadakan dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober. Dan saat video ini dibuat, pertandingan telah selesai dilaksanakan dan Magnus Carlsen keluar sebagai juaranya dengan poin 31,5. Dan pada video kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat menarik antara Vladislav Artemiev melawan Hikaru Nakamura. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya. Di pertandingan ini Vladislav Artemiev memegang buah putih dan GM Hikaru Nakamura memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pembukaan Inggris, yaitu pion ke C4 oleh Artemiev, dilanjutkan dengan pion ke E5, kuda ke C3 untuk mengontrol petak D5, lalu kuda ke F6, dan pion ke E3 untuk membuka jalan bagi gajah yang ada di F1, dan juga persiapan dorongan pion ke D4. Hitam di sini langsung membuka petak pusat dengan langkah pion ke D5, dan setelah pion C makan D5, kuda makan pion, dan pada posisi ini kita seperti melihat pembukaan Sisilia terbalik yang dimainkan oleh putih. Dan putih di sini melanjutkan dengan kuda ke F3 untuk menyerang pion, lalu kuda ke C6 dari hitam menjaga pion dan menteri ke C2. Lalu kuda D ke B4, Hikaru Nakamura mencoba menyerang menteri dari Artemiev. Dan Artemiev memundurkan menteri ke petak B1. Dilanjutkan dengan pion ke F5 dari Nakamura dengan maksud persiapan dorongan pion ke E4 untuk mengusir kuda yang ada di F3. Dan di posisi ini Artemiev menjalankan pion ke A3 terlebih dahulu, menyerang kuda yang ada di B4, dan setelah Nakamura menyelamatkan kudanya ke petak D5, barulah Artemiev menjalankan pion ke D3 untuk mencegah langkah dorongan pion dari hitam. Nakamura melanjutkan dengan perkembangan biasa, yaitu gajah ke E6, dilanjutkan dengan gajah ke E2 dengan persiapan rokade pendek, dan gajah ke E7 dari hitam. Hitam juga melakukan persiapan rokade pendek di sini. Dan tentu saja putih melakukan rokade pendek di sini diikuti oleh hitam. Lalu kuda makan D5 dari putih. Dilanjutkan dengan gajah makan D5 dan pion ke B4. Itulah alasan kenapa putih memakan kuda yang ada di D5 untuk menghilangkan ancaman terhadap kudanya, sehingga putih bisa mendorong pion B-nya ke petak B4 dengan ancaman pion ke B5 untuk memenangkan pion yang ada di E5. Lalu hitam melanjutkan dengan pion ke A6 untuk mencegah langkah pion ke B5. Gajah ke B2 dari putih menyerang pion E5. Nakamura melanjutkan dengan gajah ke D6 untuk menjaga pion. Gajah ke D3 dari Artemiev untuk menjaga pion B4, sekaligus persiapan dorongan pion ke A4 diikuti dengan pion ke B5 ataupun langkah pion ke B5 langsung, karena pion ini akan langsung dijaga oleh menteri. Dan Nakamura menjalankan langkah menteri ke E7 dengan maksud menambah tekanan terhadap pion yang ada di B4, sekaligus menghubungkan kedua bentengnya. Dan Artemiev menjalankan langkah pion ke B5 dengan langsung mengancam kuda yang ada di C6. Di sini lebih baik hitam menjalankan kuda ke B8 diikuti dengan kuda ke D7. Dan pada permainan Nakamura menjalankan pion makan pion, dilanjutkan dengan menteri makan pion, sehingga terjadi ancaman ganda terhadap pion yang ada di B7 dan juga gajah yang ada di D5. Dan Nakamura memilih lanjutan memundurkan gajahnya ke petak F7. Lalu Artemiev tentu saja memakan pion, dilanjutkan dengan kuda ke A5, lalu menteri ke B2, benteng F ke B8, menteri ke C2, kuda ke B3, dengan ancaman benteng yang ada di A1 dan juga pion yang ada di A3. Putih melarikan benteng ke petak B1,
dan hitam memakan pion dengan benteng. Pada posisi ini, memang hitam terlihat cukup aktif, tapi putih memiliki struktur pion yang lebih baik karena hitam memiliki kelemahan di pion C7-nya. Dan pada posisi ini, putih menjalankan langkah yang cukup baik dengan pion ke D4 untuk membuka petak pusat. Jika hitam memakan pion dengan pion, dilanjutkan dengan kuda makan pion, putih akan bisa memanfaatkan keunggulan kelemahan pion hitam di C7 nantinya. Dan pada permainan, hitam memilih memajukan pionnya ke petak E4 untuk menyerang kuda putih. Dilanjutkan dengan kuda ke D2, dan pada posisi ini Nakamura melakukan langkah yang blunder dengan benteng ke B6, sehingga putih bisa melakukan ancaman ganda terhadap kedua benteng milik hitam. Pada posisi ini, hitam sebaiknya menjalankan pion ke C5 untuk menukarkan pion lemah miliknya, yang akan membuat hitam menjadi sedikit lebih baik nantinya. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini Nakamura melakukan langkah blunder dengan benteng ke B6, dilanjutkan dengan kuda ke C4. Jika di sini gajah makan kuda, maka gajah makan gajah, skak, dan juga mengancam kuda yang ada di B3. Lalu putih akan memenangkan satu kuda setelah raja melarikan diri dan benteng makan kuda. Dan setelah benteng makan benteng, lalu gajah makan benteng, dan putih akan memiliki keunggulan satu gajah di sini, yang tentunya akan sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan ini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Dan pada posisi ini, mungkin melihat posisi yang sudah tertekan, Nakamura mencoba melakukan langkah spekulasi dengan gajah makan H2. Dan Artemiev menerima pengorbanan dari hitam dengan raja makan H2, dilanjutkan dengan menteri ke H4, lalu raja ke G1, dan benteng ke G6, dengan ancaman menteri ke H3 nantinya. Tapi Artemiev tidak memberikan waktu bagi hitam, yaitu dengan melangkahkan kuda ke E5 mengancam benteng, dan Nakamura menjalankan benteng ke H6. Pada posisi ini, Artemiev menjalankan langkah pion ke F3, yang merupakan suatu langkah yang blunder. Sebenarnya putih harusnya memainkan pion ke F4 di posisi ini, dan kita akan membahasnya, di mana setelah Artemiev menjalankan pion ke F3, pada posisi ini langkah menteri ke H2 tidak terlalu efektif karena setelah raja ke F2 diikuti dengan menteri ke H4, maka putih bisa menjalankan pion ke G3. Dan setelah menteri ke H2 lagi, maka raja ke E1, dan raja dari putih akan sangat aman di sini. Oleh karena itu, pada posisi ini hitam memiliki langkah terbaik, yaitu dengan pion ke F4. Dimana jika putih memakan pion dengan pion, maka ada langkah pion ke E3 yang menjaga petak F2, dan raja putih akan terkena skakmat yang tidak terhindarkan. Dan jika putih memakan gajah yang ada di F7, maka hitam bisa memainkan menteri ke H2, lalu raja ke F2, menteri ke H4, skak. Dan di sini putih tidak bisa menjalankan langkah pion ke G3 karena hitam akan memakan pion tersebut dengan menteri, karena menteri sudah terjaga oleh pion yang ada di F4. Oleh karena itu, di posisi ini putih harus kembali memainkan raja ke G1, dan setelah menteri ke H2, lalu raja ke F2, dan hitam akan mendapatkan 3 kali skak berulang setelah menteri ke H4. Dan posisi ini akan menjadi remis. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi karena Hikaru Nakamura tidak menjalankan langkah pion ke F4, tetapi menjalankan menteri ke G3, maka setelah kuda makan F7, benteng ke H2, gajah ke C4, dan menteri ke H4 dengan harapan benteng ke H1, Artemiev menjalankan langkah kuda ke G5. Dan pada posisi ini, Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah. Dikarenakan setelah raja melarikan diri, sebagai contoh ke petak H8,
maka putih bisa mencegah skakmat dengan kuda ke H3 dan benteng milik hitam akan menjadi tidak terjaga. Baiklah teman-teman, itulah pertandingan antara Vladislav Artemiev melawan GM Hikaru Nakamura, yang semoga saja kita bisa mendapatkan pelajaran dari permainan ini, bagaimana cara menangani serangan hebat dari seorang Grandmaster Super, di mana kita harus selalu membuat langkah paksaan di setiap langkahnya sekaligus melakukan langkah pertahanan. Jika teman-teman memiliki kritik ataupun saran tentang partai apa yang sebaiknya saya analisa, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.